Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Bincang Hima. Selamat datang di podcast Bincang Hima. Ya, sebelumnya kita kenalan dulu sama dua narasumbernya. Ya, langsung Mbak Abel. Halo, nama saya Taskia Nurisa Rahma, biasa dipanggil Visa. Halo, nama aku Dia Safira dari Departemen PMB juga, angkatan 2022. Oh iya, kebetulan kita sama ya departemennya dari PMB, Peminat dan Bakat, dan sama juga angkatannya ya dari 2022. Oke, ya sebelumnya mau nanya nih, kan logatnya tadi agak beda ya. Ya. Mungkin Mbak Visa, coba saya mau nanya asal usulnya di mana? Soalnya kan logatnya agak beda sama Mbak Safira. Iya, kebetulan saya dari luar Jawa ya, saya asalnya dari Maluku Tengah, dari ibu kotanya sendiri yaitu Ambon, dan makanya logat saya agak beda ya, sorry mungkin ada sedikit kalian kaget ya mungkin ya atau gimana gitu. Saya juga kaget juga soalnya kalau di sini juga pas datang juga agak wah ternyata logatnya yang aslinya gini ya gitu. coba kita pakai temannya Mbak Safira. Mbak Safira. Yes. Ini kan agak beda tadi suaranya. Hai, ayo Mbak. Aku dari Surabaya, Andes asli. Oh, dari Asli dari Surabaya. Kalian semester berapa? Semester 4, kita sama semester 4 dong. Di semester 4 ada mata kuliah yang susah nggak? Ada sih. Apa? Coba spill. Kalau dari kita ya? Iya. Yang paling susah juga dari fisika kan, hidrogen juga kan, yang main listrik juga. Ya emang nggak suka brainstorm ya? Iya. Kebetulan aku sama Safira beda kelas ya, jadi tapi untuk trouble-nya di mata kuliah sebenarnya sama ya, di fisika juga, soalnya emang susah materinya dan mengandung unsur teori-teori lah, rumus-rumus lah gitu, agak pusing ya sebenarnya, tapi kita jalanin aja ya, iya nggak Mbak Safira? Iya dong. Iya, harus tetap semangat, harus tetap giat, soalnya kita masih semester 4 juga ya Mbak ya. Iya. Masih ada beberapa semester lagi. Iya, masih harus tetap melaju lah. Gimana Mbak? Iya kan? Iya pastinya. Ngomong-ngomong dari Mbak Safira ini Surabaya mana? Kalau boleh tahu. Aku Iya. asli Surabaya, Tandes. Daerah Daerah dekatnya ini kalau mau tahu, Gresik. Banget ya, PP. Kayak nggak, berapa menit kalau dari sini ke Tandes? Kalau macet itu sampai 1,5 jam. Kalau lancar 1 jam. Apalagi juga harus melewati truk juga ya. Apalagi kalau ada kuliah kelas dadakan gitu kan, kayak berangkatnya nggak susu gitu kan? Iya, terpaksa harus make up di kampus. Ngebut-ngebutan kan? Iya, ternyata jauh ya. Ini Mbak Visa. Iya. Mungkin kan katanya bukan asli orang Jawa Timur, Iya, bukan luar asli. Jawa. Mungkin di sini ngekos atau ada keluarga di sini. Ya kebetulan saya ngekos ya di daerahnya, tapi bukan daerah kampus, di daerah selatan, saya di Surabaya Selatan. Spill daerahnya? Saya di Wonocolo. Tahu Uinsa? Iya. Iya, saya di Uinsanya, di belakangnya ada kompleks. Ya ngomong-ngomong nih Mbak Visa, kan dari luar Jawa kan ya? Iya. Kayak kenapa nggak pilihnya kuliah di Jawa Timur, terus di Surabaya, terus kenapa kok pilih UM? Kan di sana kan juga banyak kampus gitu. Coba ceritain. Kenapa? Iya, jadi ceritanya tuh sebenarnya saya sudah lulus ya di PTN di Ambon, itu ada Unpati. Tapi saya udah lulus itu hamil satunya saya ini Mbak, saya gugurin. Soalnya saya harus kesini, saya maunya kesini. Soalnya kan kata papa saya itu harusnya saya kesini, tapi saya tuh melawan. Ceritanya awalnya kayak gitu. Jadi akhirnya saya kesini, dan akhirnya saya ngeliat nih kampus swasta siap mana yang masih buka gitu. Ada UM Surabaya, dan akhirnya saya masuk aja di situ. Saya ngetes, terus habis itu ternyata lulus, alhamdulillah. Akhirnya saya milih pagi SD juga sesuai jurusan saya yang saya mau juga, dan saya juga akhirnya sampai saat ini saya betah sih di
UM Surabaya gitu Mbak. Nah, gini Mbak Sis, kan notabene asal-usulnya kan jauh ya dari Pulau Jawa. Jadi sebelumnya apa nggak ada mental yang kuat sebelum merantau? Ini kan soalnya nih ngomong-ngomong jauh banget loh kalau kita pembicaraan kita kayak universitasnya tiba-tiba milih di Jawa Timur. Soalnya kan di Universitas daerah Ambon itu kan banyak juga yang terkenal. Jadi mental apa yang kok bisa membuat kamu yakin sampai kuliah ke Pulau Jawa pas memilih UM Surabaya ini? Ya mungkin karena saya sudah memang dari awal sudah didukung ya. Saya juga mempunyai orang tua yang sangat mendukung saya kebetulan, terutama untuk papa saya sendiri. Jadi saya sudah ada keinginan besar dari sejak saya SMA, bahkan dari saya SMP itu saya sudah menanamkan hasrat untuk tidak ada di sini untuk kuliah. Nanti saya akan tetap melangkah maju lagi, bukan di tempat sendiri tapi di tempat orang lain gitu. Ya, itu kenapa kok bisa memilih di Universitas Muhammadiyah tadi? Alasan saya ya. Iya. Iya, saya lebih melekat ya dari awal saya mau datang ke sini saya sudah melekat dengan Muhammadiyah. Kebetulan juga saya dari SD, saya sudah terikat dengan Muhammadiyah. Saya SD-nya di Muhammadiyah juga dan kebetulan papa saya juga orang Muhammadiyah. Jadi saya memilih untuk tetap melanjutkan di Muhammadiyah seperti ranahnya papa saya sendiri. Iya, terima kasih. Mungkin sama Mbak Safira. Ya, boleh dijelasin kenapa asal dari Surabaya milih di kampus swasta yang di Universitas Muhammadiyah, sedangkan rumahnya kan agak jauh nih, di dekat-dekat rumah Mbak Safira ini mungkin ada universitas terdekat gitu yang terkenal. Ya. Ada ya pastinya ya. Tapi ya gimana ya, orang tua kan juga Muhammadiyah. Terus dari keluarga juga Muhammadiyah, jadi cuma Muhammadiyah aja, ngapain harus ke PTN gitu. Jadi udah ada jiwa, swasta aja wes gitu. Bukannya gini ya, kita kan kalau masuk ke universitas negeri itu lebih kita tambah kalau di luar tambah uang gitu. Kenapa kok bisa sekelas Mbak Safia ini yang notabene asal Surabaya ini kok masuk ke swasta, apalagi masuk ke Universitas Muhammadiyah Surabaya ini? Mungkin ada sesuatu yang memang hal-hal yang menakjubkan di universitas ini atau yang lainnya? Ada, kalau yang menakjubkan dari Muhammadiyah tuh ada banget. Tapi nggak bisa sepil ya, rahasia juga gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Kegiatan apa sih kalian kalau habis pulang kelas gitu? Terus ada kegiatan apa? Misalnya rapat atau kayak jalan teman-teman atau ada kerja gitu, boleh diceritain habis Mungkin Mbak Safira ya, soalnya setahu saya dia yang paling sibuk di sini. Oh iya, boleh Mbak Safira ya, jelasin. Sibuk ya, nggak sibuk banget, paling cuma nongkrong gitu, nugas doang. Kalau sibuk kan cuma ada hari tertentunya aja. Coba harinya apa sibuknya? Harinya ya. Ya kayak ngurus PNB juga, terus surat-suratnya PNB dan udah. Sibuknya itu. Coba Mbak bisa pil kayak sibuknya apa jadi anak rantau. Aduh, sibuknya ya sama aja sebenarnya. Cuman emang lebih kebanyakan saya di tugas ya. Untuk PNB juga sebenarnya kurang gimana gitu, soalnya yang sekretarisnya itu dia si Safira ini dan saya itu anggota biasa. Tapi misalnya ada kesempatan kalau misalnya ada sesuatu yang dibutuhin tuh saya juga datang dan saya juga ikut rapat apa gitu. Nanti Safira menghubungin kan, ya udah ikut. Kayaknya sama ya. Iya, karena kan emang satu departemen kita ya. Mungkin gini, kan kegiatannya juga ada organisasi dan lain-lain. Jadi mungkin kegiatan di kampus nih selain organisasi apa atau mengikuti UKM yang ada di universitas ini seperti apa gitu? Oh, kalau itu mah Safira lagi. Iya, dia yang paling sibuk Ya coba ini. Mbak Safira ini kayaknya paling sibuk di kampus ini. Aku dari UKM Sunrise Choir, paduan suaranya Muhammadiyah. Itu saya sekaligus menjabat ketua. Ya, mungkin
setelah menjabat menjadi ketua, coba bisa gimana kayak bisa memanajemenkan waktu kayak kan banyak yang diikuti, UKM ikut, dari organisasi internal kampus juga ikut. Jadi gimana sih Mbak Safira ini memanajemenkan waktu itu sampai kok bisa seperti kayak ini? Ya. Untuk apa ya, kayak mau sama kuliah itu harus balance gitu, harus seimbang semuanya. Untuk ngaturnya mungkin Harus cari waktu juga yang tepat buat ini itu. Kalau misalnya ya dari duluan ya kita ke hima dulu, habis itu UKM ke UKM dulu gitu, percepatan. bisa atur waktu biar nggak apa-apa. Bisa, alhamdulillah. Sehat kan? Sehat banget. Iya nih, mau nanya Mbak Visa kan anak rantau kan ya. Coba boleh diceritain kultur shock di Surabaya. Mungkin dari bahasanya, terus mungkin kayak dari perilakunya orang-orang Surabaya. Kayak mungkin bisa diceritain. Ya, pertama sih yang paling kentara banget tuh panas banget Surabaya. Oh my god. Mengalahkan semuanya. Panas banget, macet banget, macet pol kalau kata orang sini ya. Kalau pertemanan sama orang-orang Surabaya kayak kaget mungkin atau kayak gimana? Iya, mungkin ada dua sisi ya sebenarnya, karena saya juga bukan orang asli sini, mungkin ada yang mungkin nggak menerima juga atau gimana gitu, dia agak rasis ya dalam kata kasarnya tuh mungkin, tapi kita juga biasa aja sih, akunya juga kayak ya udahlah, karena kan juga bukan orang sini dan emang harusnya kayak gitu gak sih, harus kita apa sih namanya apa ya kita biasa aja lah, maksudnya santai aja lah, namanya juga orang tuh gak sama, semuanya sama gitu kan. Iya, gak apa-apa sih, biasa aja. Kayak perbedaan kayak Iya, karena mungkin kaget juga mereka ya lihat saya bukan nggak medok ya. Jadi ya udahlah, gak apa-apa, namanya juga culture shock. Jadi mungkin ke Mbak Safira juga ini. Gimana rasanya jadi mahasiswa di Universitas Surabaya? Rasanya ya. Iya. Ya kaget. Pertama kali masuk Muhammadiyah Surabaya tuh kayak, loh kok gini? Kayak penampilannya ya Allah, kayak banget gitu penampilannya. Tuh cuma ya udah nggak apa-apa, diikutin trennya Muhammadiyah Surabaya. Oke, jadi kan ini toh sudah semester 4. Nah, otomatis udah tahu toh pertemanannya gimana. Toh bisa dijelasin nggak kayak pertemanannya di kampus tuh gimana gitu? Apalagi kan ini sudah menginjak 2 tahun di Universitas Muhammadiyah. Untuk pertamanya dari semester 1 sampai semester 3 tuh masih aman lah. Semester 4 udah kayak terbang ambing gitu, dari circle-circlean. Apa ya, kayak nggak ada teman yang dibola ya kalau katanya ya gitu. Oke, Visa. Mbak Visa ini kan dari luar Jawa, jadi mungkin kamu juga kan dari luar Jawa, masuk ke Universitas Muhammadiyah kan otomatis ya salah satu yang kamu kagumi universitasnya ini. Jadi gimana kamu masuk ke Universitas Muhammadiyah melihat situasi pertemanannya di kota Surabaya ini, sedangkan notabene kamu kan bukan asli sini, kayak temanku ini kok beda kayak di Ambon sana, atau seperti apa atau bagaimana? Sebenarnya sih sama aja ya, cuman yang mungkin agak pembeda itu pembatasnya itu karena mereka tuh kadang ada yang terlalu circlean, atau mungkin karena menurut mereka dari saya yang bukan orang sini ya, jadi ya udahlah wes gak usah dibolong ngono kan. Berarti kayak ada dibully teman juga. Iya, tapi ya udahlah, aku biasa aja. Aku bukan tipe yang terlalu peduli lah sama itu. Aku di sini buat kuliah, untuk ya udahlah ngapain sih ngurusin hal kayak gituan, nggak apa-apa lah, temanku banyak juga, bukan mereka doang ya. Berarti bisa membaur sama teman Iya, lain. alhamdulillah aku bisa membaur. Oke. Dan kalau misalnya ada yang mau berteman sama aku ya udah, ayo. Tapi kalau misalnya enggak ya aku juga nggak usah, nggak apa-apa gitu. Ngomong-ngomong Mbak Visa. Hai. Mbak Visa ini
kuliahnya masuk jalur mandiri atau beasiswa? Ya saya jalurnya mandiri sih. Tapi ada loh, aku pakai beasiswa itu yang apa kader ya. Yang Oh, dari iya. Muhammadiyah itu ya, yang dari Oh, Muhammadiyah. itu keluarga Muhammadiyah. Keluarga Muhammadiyah itu dapat potongan 20% ya? Iya, 20% untuk pembangunan ya. Yang Iya. pas awal kita masuk itu, Mas. Iya. Oke. Kalau Mbak Safia sendiri ini lewatnya jalur apa ini? Ini bau-bau beasiswa ini. Dari semester 1 sampai sekarang itu reguler. Wah. Sama aja. Biaya reguler. Berarti semester selanjutnya ini beasiswa. Reguler. Reguler juga ya sama Tapi kan tuh. dapat sangu gitu. Oh alah. Enak ya buat jajan dan lain-lain. Berarti dua-duanya ini Mbak Safira sama Mbak Visa lewat jalur mandiri. Yes, betul. Oke. Kalau boleh tahu nih kan kayak kalian kan apa anak rantau terus asli sini kayak apalagi kan pulang-pulang kuliah kan biasanya nugas atau kayak main sama temen dia berapa sih kayak pengeluaran kalian kayak buat main buat kesiangan kesini gitu buat disepil ya. Wah, agak ini ya, soalnya tidak dihitung ya. Enggak, tapi Kira-kira bisa. aja. Ya, kalau kira-kira itu mungkin 1 minggu tuh bisa 300 lah keluar. Soalnya saya juga ada kendaraan pribadi ya. Mungkin untuk pribadi. iya, saya ada kendaraan pribadi. Terus mungkin kalau jajan itu saya tidak hitung ya, cuman kira-kira aja mungkin 1 minggu tuh 300 adalah. Iya, soalnya kan bukan jajan dong, kita juga nugas ya. Biasa kan temen tiba-tiba nelpon ngomongnya ngafe di sini di mana gitu ya, padahal kita juga gak expert ya, biasanya di rumah aja gitu kan. Tiba-tiba harus di kafe-kafean aja sok-sokan. Anak kos padahal ya, gak sadar diri ya. Kelas. Kalau kira sepil. Boleh jadi. Kalau per minggu, per harinya ya. Jadi itu sendiri 100 buat 2 hari. 100 per 2 hari. Iya. Wow. Nah, itu per minggu berapa ini? Jadi kan gini, wah kayaknya banyak pengeluaran juga. Jadi gimana kayak kalian tuh ngatur biaya hidup kalian, mana kayak ini biaya hidup untuk makan, ini biaya hidup untuk sepeda motor, kayak tiba-tiba kayak ini ada biaya hidup untuk musibah yang tidak terduga-duga, itu kalian udah bisa ngaturnya atau seperti apa? Iya, sebetulnya tuh memang harus kita kalau bisa dikasih duit ya sama orang tua tuh jangan dihabisin semuanya. Mungkin kalau dikasih misalnya 1 juta itu jangan dihabisin semua, jadi harus disisipin juga buat sesuatu yang tidak bisa kita duga, mungkin besok atau mungkin motor atau bensin gitu kita udah mengira-ngira sih kalau aku. Terus untuk jajan tadi ya udahlah sisanya aja, tapi kalau misalnya uang saku kesini bensin misalnya gitu udah ada gitu kan. Tapi misalnya balik lagi kita harus tetap menabung lah dari uang yang kita dapat itu, biar mungkin kejadian yang tidak kita terduga tuh mungkin bisa lah kita pakai uang itu gitu, darurat seperti itu. Oke, kita kembali ke Mbak Safira ini. Ini kan apalagi kalau Surabaya ini gaya hidupnya hedon. Metropolitan. Kalah. Kalah, saya kalah. Ayo coba dijelaskan gimana gaya hidup Mbak Safira yang bisa menunjukkan uangnya gimana sama uang jajan. Kan dari Surabaya asli ya, ikut orang tua juga. Untuk makanan masih si orang tua juga gitu. Untuk bensin mungkin udah siapkan juga. Apalagi kan juga beda-beda kendaraan gitu. Apalagi bensin ya udah jadi fullin gitu. Ngomong tentang berapa uang jajan dan biaya hidup di sini waktu kuliah, mungkin kalian kayak ada kerja sampingan apa gitu untuk ada tambahan? Kerja sampingan Iya kayak dapat uang tambahan? nggak ada. Oh nggak ada. Kalau Mbak Visa sendiri? Kebetulan sama gak ada juga dari orang tua. Mungkin next paling semester depan mungkin ada ya. Insya Allah mungkin berdoa Mudah-mudahan. aja mungkin. Amin. Jadi Amin. jadi masuk ke dunia universitas, masuk ke dunia perkuliahan. Jadi masuk ke dunia perkuliahan ini kan masih ada tugas-tugas dong dari dosen dan lain-lain. Iya. Mungkin apa yang membuat
kalian kayak tugas paling susah apa gitu loh, tugas kuliah atau tugas organisasi dan lain-lain, itu gimana cara baginya? Iya, sebenarnya memang kita harus banget ya, apalagi kita gabung ke organisasi juga, punya tanggung jawab juga di kampus dan juga di himpunan ya. Itu mungkin trouble saya sih kalau tugas gitu sih biasa aja lah, masih bisa. Cuman ini urusannya tuh waktu. Jadi waktu itu kita benar-benar harus membagi sebenarnya teman-teman. Kalau saya sih yang trouble-nya di waktu. Kalau misalnya ini ada gitu, di hari A itu juga ada gitu kan, kayak tumpang tindih gitu jadwalnya. Ini harus bisa mengatur, harusnya mau kita izin dulu atau mungkin kita kerjain ini dulu, yang penting tanggung jawab aja, rasa tanggung jawab gitu. Dari Safira, Mbak Safira. Kalau aku ya cuma cara ngatur tugas sama kuliah itu, kalau tugas biasanya kan adalah yang namanya melean. Kalau bahasa Jawanya melean. Tapi namanya Jawanya Melean. Gak tahu lagi. Hari kan biasanya kan kalau organisasi mungkin sampai jam 9 malam. Udah tutet jam 9 malam udah. Terus nanti selanjutnya mungkin bisa buat tugas melean gitu. Pasti pagi-pagi gitu. Begadang guys orangnya. Tapi emang nggak sih kalau ngerjain tugas itu emang kalau malam itu kayak otak itu encer banget ketimbang siang gitu kan, kayak nggak ono kayak buntu gitu nggak sih? Siang itu waktunya tidur ya otaknya. Betul, kebalik. Iya. ya. Gini juga mungkin dari Mbak Visa, toh bagi waktu tugas kuliah sama tugas organisasi, pernah nggak sih kayak salah satu tuh harus ada yang diikhlaskan atau bisa jalan dua-duanya? Pernah dong pasti, apalagi tugasnya tuh udah deadline-nya parah banget, udah 1 jam hamil berapa gitu kan ya. Itu jadinya Mendadak dan mendidik gitu ya kalau menjalankan tugas. jadi akhirnya haruslah WA Kahim itu ngomong, Mbak mohon maaf saya gak bisa hadir dulu atau gimana gitu kan ya. Mengorbankan anak-anak juga kuliah tuh harus cepet-cepetan gitu, apalagi gak boleh kelemar-kelemar ya bahasanya di sini. Nanti semuanya ada yang ketunda, ada yang ini, ada yang itu, tapi ya balik lagi mungkin ada satu fase di mana kita harus mengorbankan salah satu gitu. Oke. Ini yang gaya hidup hedon di Surabaya, coba Mbak Samira. Gimana dari kedua organisasi itu tugas kuliah sama tugas kampus. Jadi mungkinkah bisa berjalan dua-duanya? Notabene bahkan banyak mengikuti kegiatan nih Mbak Samira. Benar ya dari kata bisa, harus ada salah satu yang dikorbankan. Enggak. Tapi nggak boleh sebel kan? Oke. Itu salah satu harus dikorbankan. Oke, berarti mungkin bisa jalan dua-duanya, tapi ada yang salah satunya itu harus ditunggu dulu, kayak lewat dari deadline yang telah dijanjikan. Oke, kayak ngomong-ngomong sebentar lagi kan sekarang kan udah semester 4 kan, kayak mungkin pasti kayak mikir habis lulus kuliah tuh kan mau ngapain, langsung mau kerja atau PPK atau kayak ngapain dulu atau langsung ambil S2 tapi di jurusan yang lain gitu. Mungkin ngikutin omongan orang tua dulu ya, disuruh lanjut S2. Apa mau lanjut apa? S2-nya? Iya. Psikologi. Oh, waduh, kayaknya anu ya. Tapi lari ya. Ilmu bisa membaca. kayak langsung lihat tuh ini kayak gini gitu ya. Oh, mau lanjut S2. Iya, S2. Enggak bisa. Kalau aku sih, kalau mau dari diriku sendiri tuh saya mau lanjut PPG ya. Terus abis itu baru bismillahnya tuh nanti besok mungkin bisa lah S2 gitu kan. S2-nya juga di ranah ini aja, pendidikan sama PGSD. Terus lanjutannya lah itulah semester 2 S2 sama S3 lah, bismillah. Semoga. Ya semoga. Ya, semoga ada doanya bisa Amin. apa yang diinginkan terwujud semua. Amin.
Nah, ngomong-ngomong sudah jauh pembicaraan kita nih. Nah, ini pembicaraan yang inti nih. Alasan kalian kenapa kok bisa ingin sekali masuk di Hima sampai kalian ada di titik saat ini? Alasannya kok masuk Hima tuh gimana? Kalau aku sih karena mungkin kita tuh jangan berteman dengan apa yang di sekitar kita doang. Kita tuh harus tahu dengan mungkin kebetulan memang yang setahu saya memang organisasi itu kan dari semua angkatan ya. Iya. Bisa dari cutting atau mungkin dari ada tingkat juga, dan itu menjadi acuan sih. Jadi kita mungkin lebih wawasan kita tuh terbuka lagi nanti kalau misalnya masuk ke apalagi Hima ya. Terus abis itu pertemanan juga saling terjalinnya itu luas, jadi bisa dari ada tingkat kita bisa saling kenal, dari situ lah bisa lah ada satu part dimana kita akhirnya himpunan itu ternyata seru ya, soalnya banyak banget yang bisa kita dapat dari misalnya literasi, dari kita bisa melakukan hal ini, kita mau mencoba ini tapi kita mau gimana ya caranya, dan ternyata di Hima itu mumpuni gitu, kita bisa akhirnya ikut terjalin di situ, mau dari pertemanan atau mungkin dari pengalaman juga gitu. Kayak jalin kayak apa ya, orang ini kayak gini. Iya, terus kayak iya. bikin tahu kehidupannya dia, terus kayak Iya. kayak pengalaman, Iya. terus kayak kayak kita nggak ngalamin kayak anak ini kayak Iya, gini. kita saling tahu gitu ya. Saya lagi sekali. Ya, mungkin Mbak Safira ini gimana kok bisa alasannya kuat banget masuk ke Hima, sedangkan kan notabene Iya, kan dia gabung di semua. iya banyak kegiatan juga, tiba-tiba bisa masuk. Alasan kuat tuh masuk Hima itu apa? Ya ada kata-kata ya, pokoknya suka cinta gitu sama Hima. Oh iya, suka dan cinta pada himpunan Orang ada mahasiswa. masnya juga. Mungkin di antara keduanya, setelah siapa aja dulu yang mau jawab, harapan kedepannya untuk Hima, himpunan mahasiswa ini apa? Mungkin dari saya tuh semoga tambah sukses, tambah maju himpunannya. Amin. Nanti bisa kita kalau misalnya Bismillah kita lulus, kita bisa datang lagi kembali ke sini dengan Hima yang lebih besar, lebih super, lebih duper lah, bisa lebih mantap lagi ke depannya gitu. Amin. Alhamdulillah, semoga ya, semoga. Semoga. Kalau Mbak Safira aja gimana? Harapan kedepannya untuk himpunan mahasiswa PGSD ini? Untuk kedepannya ya, lebih ini apa namanya, kayak lebih apa ya namanya ya, Oh, lihat ini lagi bingung ini mau nyari kata-kata buat kedepannya untuk himpunan mahasiswa. untuk harapan Himanya pokoknya kedepannya lebih maju lagi gitu, lebih memperbanyak lagi anggotanya, apalagi departemennya juga. Wah. Apalagi banyakin cowok-cowok ngantongnya juga. Waduh, ini namanya juga kalau diorganisasikan ada kata-kata melatih apa hidup rumah tangga seperti gitulah. Iya, jadi sambil organisasi sambil yang jodoh kayaknya. Aduh. Itu ya mungkin dari bintang tamu kita, kayak tamu kita dari Mbak Visa yang anak rantau, terus Mbak Safira anaknya sini, kayak perbedaannya kayak jauh banget dari kehidupan, terus kayak biaya pengeluaran gitu kan, terus kayak kesibukan mereka juga beda-beda gitu loh. Kayak ya mungkin semoga Mbak Visa bisa betah-betah ya di Surabaya. Iya, Ya, terima semoga kasih. Mbak Safira juga bisa betah sama pertemanannya. Semoga ya, semoga. Ya, semoga nggak boros-boros ya Mbak. Ya, terima kasih ya buat kalian udah nyempetin datang ke podcast kita. Terima kasih udah Terima banyak kasih juga. waktunya. Ya, terima kasih. Mungkin tadi kita seperti itu aja. Dari Mago Indonesia. Saya Hasan. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa.